Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Kuku Adi. Oke, buat yang mau pesan kaos No Debat, PO-nya diperpanjang sampai tanggal 7 November 2022. Yang lainnya masih sama, harganya masih sama, Rp130.000. Ukurannya juga masih sama dari S sampai XXL. Ingat, cuma sampai 7 November 2022. Pesan segera, No Debat. Akhirnya lo hilang lama banget. Kemarin kemana aja? Hilang pas kapan, Cing? Gue kan terakhir lah, pokoknya Pak sering-sering ngeliat tuh yang minta ditampak, minta digampar. Oh iya. Minta digampar satu sampai ke berikutnya kan Lama banget, Itu iya. ngapain tuh lo? Susah kalau nggak settingan kan. Kalau beneran susah, Cing. Kalau kayak yang di TV-TV mah cepet kan, tiap minggu ada. Iya. Itu tapi lo ngapain? Pas apa tuh? Pas Pas nggak ada itu. Ya kerja gitu. Lo kerja di? Sekarang di, boleh sebut ya? Boleh dong. Kompas. TV. Kompas ini sih, Kompas.com-nya. Tapi segrup juga. Gue meeting-meetingnya pernah sama Mas Parno sama Mbak Dela juga. Pas ya gitu deh. Jadi apaan? Cerita gue apa? Jadi apaan? Ya nggak apa-apa cerita lah. Jadi PMO, Project Management. Mandor. Mandor. Mandorin apa tuh? Mandorin project. Kompas ada project apa, ikut bantu mandorin gitu. Ini event atau apa? Bisa event, bisa juga kadang bikin apa, misalnya websitenya mau dibenerin, atau si Kompas bikin kayak Netflix tuh ada waktu itu kan, namanya Moview. Moview. Itu gue waktu itu ikutan ini juga, projectnya dari awalnya gitu. Jadi intinya gitulah, mandorin project. Mandorin project. Itu berarti di Kompas apanya namanya? Kan si Kompas grupnya banyak ya. Nah, lo di apanya? Di Kompas.com-nya sih kayaknya namanya. Kompas.com. PT-nya tapi Uninet gitu. Dah, PT dia nggak tahu. Iya. Uninet. Ya. Termasuk yang ini tuh di Twitter Kompas ada ininya itu lo tuh. Kayak di Twitter ada berita-berita ya, ininya tinggal diklik. Sebenarnya gue bukan bagian itu juga, cuman bisa ikut ke project itu juga. Jadi ke project sampai ke Kompas TV kan, makanya gue juga ngikutan project-projectnya gitu. Tapi gue bukan di bawah itu, bingung kan? Gue aja bingung. Iya. Project Manager Officer. Project Manager Officer. Jadi ada project apa aja yang Kompas, mau itu online-nya, mau itu TV-nya, betul. Project internal lah. Dan lo yang koordinirnya. Koordinirnya yang gitu. View juga. Bukan yang ngerjain ya, yang koordinir doang. Iya. Mandorin. Mandor PMO namanya. Project Mandor Officer. Mandor Officer. Project Mandor Officer. Benar. Emang lo dulu kuliah apa? Kuliah IT dulu. IT. Manajemen ya gitu. Makanya jadi bisa yang berhubungan dengan online-onlinean. Enggak juga? Enggak juga, kayaknya sekarang mah YouTube juga, asal nonton YouTube bisa semua kayaknya. Gua kayaknya malah belajarnya dari YouTube daripada dari kuliahnya. Si IT itu? Iya. IT-nya gua nggak bisa malah, Cing. Udah nyerah, Cing, codingannya dulu. Kuliah asal lulus aja dulu. Lah, udah lama tapi lo? Udah, 2011 dulu. 2011? Iya, 2011 lulus. Sebelum stand up berarti ya? Nah, itu pas stand up, pas skripsi dulu, Cing. Jadi pas skripsi kan udah tinggal skripsi doang, ngapain lagi, ada open mic tuh di Comedy Cafe dulu ya. Iya. Lo pertama kali ngeliat ada stand up dan lo ikut karena lihat di mana? Karena itu kan dulu yang pas zaman si Suci Satu kan pada open mic tuh. Lah ternyata ada di sini ya gitu. Tapi lo udah tahu seni stand up ini? Udah, dulu sering nonton kayak si Jim Carrey gitu-gitu tuh. Makanya pas awal-awal stand up kayaknya mau jadi Jim Carrey seru nih, tapi kagak jelas banget itu video stand up gue pertama. Kagak jelas banget. Sampai sekarang lo lebih banyak. Sampai sekarang gak jelas ya? Bukan. Iya sih nggak jelas juga. Act out-nya banyak gitu. Memang lo itu kiblatnya ke Jim Carrey. Iya, kayaknya pembawaan gue sehari-hari juga gitu. Cuman kayak nggak konsisten gue ngerasanya gitu. Karena gue suka nggak sadar nih, Cing. Ini kayak gini nih gue ngerasa gue kayak senyum, padahal nggak ya?
Ini senyum nih. Oh, senyumnya. Ah. Kadang gini nih, kadang gue ngerasa senyum, taunya enggak ya? Lah. Kayak gitu. Gue suka nggak sadar ekspresi, Cing. Lo nggak sadar ekspresi. Iya. Jadi lo nggak, kalau lo baru lo tonton baru, oh ternyata gua. Makanya gue nggak berani nonton stand up gue. Ah, kenapa gue begini ya gitu. Kadang gitu, Cing. Malu gitu. Gerakan juga. Gerakan kadang udah di set tuh, tapi pas keluarnya malah kok begini ya gitu. Lah, masa ada orang nggak sadar gerakan? Pas sudah di atas suka ini, Cing, adrenalin, Cing. Iya. Cuman nggak tahu juga gue lagi senyum atau enggak nih gitu. Iya, itu ya. tuh kadang. Makanya kadang barang bilang sombong, apalagi yang anak-anak baru senior nih, Bang Kuku segan. Padahal gue tuh yang kayak, begitu dalam pala gue tuh. Ternyata enggak. Gitu. Ternyata bisa aja apaan sih? Malah kayak gitu takut dikiranya. Gitu, Cing. Aduh. Dan lo ikut Suci ini baru pertama kali ikut audisi audisi Iya. Harusnya sih idealnya dulu pas zaman-zaman 2 tuh kan main bareng-bareng G lah, bareng Kemal dulu sama Ajis segala keliling-keliling. Harusnya pas itu. Cuma Tapi dulu bimbang tuh antara kerja atau stand up ya. Gitu. Terus ya pas kerja waktu itu jadi nggak bisa audisi. kerja di? Dulu sih di advertising gitu, Cing. Emang nggak bisa ditinggalin? Maksud gue di Sambi gitu? Kan banyak Ya juga ini orang. lihat langsung keluar 2 ada sampai. Dari dulu udah takut begini bener kejadian. Nah, akhirnya memutuskan setelah 9 tahun, 10 tahun baru lo ikut lagi. Apa sih yang memutuskan, yang mendorong lo untuk ikut lagi? Kerjanya masih work from home, cuma masuk Selasa bisa nih kayaknya gitu jadi. Oh, seminggu sekali sampai sekarang nih? Iya, sama itu sih dari sampai sekarang masih sama mikirnya. Aduh bisa nggak ya, daripada penasaran terus gitu, dari 2 penasaran terus, ya udahlah coba aja gitu. Iya. Sepanjang itu lo ada spesial juga pernah bikin. Ya, pernah. Masih rutin stand up atau sempat ada vakum stand upnya? Sempet, jadi sebenarnya vakumnya juga nggak mau sih, kayak waktu itu karena kuliah jadi kayak mau fokus dulu setahun gitu, terus mau balik lagi, terus pas diajakin Adri itu pernah jadi opener langsung jadi pengen balik lagi, seru nih open mic lagi gitu. Tapi ya itu, Cing, kadang buntu dinulis lagi terus aduh berhenti lagi gitu, nggak seproduktif. Anak-anak tuh pada jago-jago banget bikin baru gitu nulis. Terus kalau di komunitas emang gabungnya di? Komunitas Enggak lo? dulu sih bingung, jadi kan karena dulu pas di Comedy Cafe pas stand up Indo baru-baru jadi tuh di situ, terus bareng-bareng Lukman tuh ada Adri segala, kan nggak ada komunitas stand up Indo apa gitu, jadi nggak sempet si stand up waktu itu bareng-bareng stand up Indo Bogor. Cuman gue jarang di Bogor juga, jadi jarang ngumpul lagi juga. Emang rumah di Bogor? Rumah di Bogor waktu itu. Jadi memang nggak intens di satu komunitas. Iya, tapi dulu banget waktu pas awal-awal juga itu kayaknya sempat lumayan sering open mic di Bekasi, jadi dekat sama anak-anak Bekasi lah. Zaman-zaman Arya, Bintang, Wawan gitu. Awe juga masih Awe, ya. Iya, Pride of Bekasi lah di situ. Awe belum jadi presiden tuh. Oh iya, berarti masih semi ya presidennya. Semi. Semi ya. Semi. Habis Ernest, Bekasi juga semi. Tanpa batas manajemen. lo juga di situ masuk? Enggak, cuman pernah opener sama Sam. Sama semi. Tanpa batas. Iya. Gitu, Cing. Dan masuk ke Komtung? Komtung juga sebenarnya bukan masuk sih, yang pas awal-awal minta digampar tuh ini diajak Danet aja, bikin ini yuk gitu. Gua punya ini nih konsep, lo mau bikin nggak atau mau ikut nyumbang ide nggak gitu. Udah bikin, namanya tadi gampar lah waktu itu kayak gitu. Jadi bukan masuk Komtung sih gitu. Nggak Karena si Komtung ada proyek itu dan lo jadi talentnya aja lah gitu ya. Iya. Pernah nggak sih digampar beneran? Enggak, nyaris dibacok tapi sih. Sumpah. Yang ada tuh video yang viral tuh yang di Mampang tuh, jadi yang ada motor lawan arah tuh. Nah, itu tuh sebenarnya di-cut tuh udah akhir-akhir, karena pas gue lagi ngomel-ngomel gitu kayak tuh warga tuh si motornya. Di ujung udah ada yang mantengin. Kayak warga udah bawa golok gitu. Ngapain temen gue lu kayak gitu kayak. Terus Danet langsung datengin. Terus udah sini, terus pura-pura ngajak ngobrol, ngumpet di bank gitu. Ada bank, masuk ke bank. Kayak gitu, Cik. Tapi kalau meninggal legend tuh harusnya ya. Iya. Kalau meninggal ya. Iya. Tapi Tapi harus ada kamera yang nyorot, kalau nggak ketahuan kan. Iya. Terkira cuman ini doang. Tapi nggak disetting itu emang? Enggak. Semua? Semua.
Yang semua cing. Tadinya mau udahlah setting aja lah. Susah nyarinya kayak gitu. Soalnya kadang buat syuting 2 menit aja nyarinya seharian jadinya. Karena banyak nggak mau. Apalagi kalau yang ngelanggar-langgar suka kabur aja gitu. Bodo amat gitu. Abis itu minta izin gak sih sama ini kita mau tayangin gitu? Nah itu enggak tuh waktu itu. Makanya sedih blur tuh ya. Iya. Enggak minta izin sama si ininya? Enggak. Yang pas pelanggaran gitu. Emang minta digampar banget sih kalau dilihat-lihat di videonya. Emang ngeselin gitu. Tapi itu sebenarnya konsepnya bukan pembela kebenaran, tau kan orang ngiranya, hebat lu ini gini. Padahal tuh konsepnya iseng gitu, ngisengin orang ngapain Melanggar sih? ya? Ini orang ngapain sih gitu? Yang udah pasti nggak berani ngelawan karena dia ngelanggar. Iya gitu. Sebenarnya pada sadar ya mereka ngelanggar. Iya makanya pada takut kan. Gitu. Gue juga takut sih kalau orangnya nekat gimana gitu. Jadi serba takut semuanya. Tapi kan lu yang di depan dia. Iya makanya Danet mau kabur aja tuh kalau kenapa kali itu. Ada berapa orang yang produksi itu sama kameramen. Maksudnya kalau rame kan kita ada rasa. Tapi dikit juga, jadi kameramen 2, camper 1 paling udah. Nggak ada yang berotot gitu loh. Kita tadinya udah mau kalau gitu siapin kayak satpam gitu kali atau security gitu. Tapi nggak sempet kejadian sih. Iya. Berapa episode itu? Nah itu tuh kayak karena syutingnya juga nggak rutin ya. Gue aja nggak bisa ngitung, kayak dikit lah. Di bawah 10 lah kan. Iya. Tapi lumayan ngeri nontonnya itu. Takut lo diapa-apain gitu, kayak beneran digampar gitu. Sama ininya juga komennya dua ada sih, positif banyak, negatif banyak tuh kayaknya respon orang juga. Yang support banyak sama yang lu maksudnya apa, sok suci lu yang gitu-gitu juga banyak tuh. Akhirnya membuat lo masuk suci karena dibilang sok suci. Wah. Udahlah daripada gue dibilang sok suci terus. Bukan suci. Iya, akhirnya suci juga dah gue gitu ya. Dan stand up sebenarnya lo walaupun ada vakum-vakumnya, tapi tetap perhatiin stand up, perkembangan stand up gak? Perhatiin. Apa di Indonesia kan? Iya. Yang 9 kemarin udah ada pengen ikut gak? Padahal kan lebih enak tuh. Nggak ada penonton, ting. Takut, jago banget tuh yang 9 makanya. Iya. Penonton dari Zoom doang kan. Nggak berani gue, kayaknya kalau open mic terus sepi aja gitu, kayak ini harusnya ekspektasinya nih ada ketawa lah dikit, sepi aja langsung nervous gue cing kayaknya. Kalau stand up kayak gitu tuh. Nervous juga ya lu ya? Nervous lah. Ya maksudnya kan lu udah terlatih gitu, berani minta digampar kan, buset deh, itu orang harus berani banget. Gue kagak berani gue itu. Tapi kan nggak ngelawak cing. Kayaknya beda deh kalau ke panggung asal berani aja sama ngelawak lah ya nggak sih? Iya sih, iya. Ya kan kayak ke panggung terus ini deh kayak anak band tuh ngepanggung kayak ngeband telanjang ya udah aja, kayak nggak usah ekspektasi orang apa gitu. Kenapa ngeband telanjang ya? Iya, nggak harus telanjang sih. Harus telanjang ya, kayaknya beda gitu. Ada gimananya gitu, ekspektasi orangnya lebih gitu kalau ngelawak atau stand up ya nggak sih? Ekspektasi kitanya juga lebih ya? Iya kan, iya. Iya. Maksudnya gue naik panggung ngelawak ya harus ada yang ketawa nih, kalau nggak ada langsung down gitu. Makanya kayak kalau sebelum stand up tuh deg-degannya 2, deg-degan takut nggak hafal sama deg-degan takut kena nggak nih gitu ya. Kalau kayak ngeband kan ya udah yang dilatih begini, kena nggak kena ya begini gitu ya. Iya. Tapi anak band juga pada deg-degan juga juga sih. Iya sih. Nah itu yang gua nggak suka, kok anak band deg-degan sih gitu. Kayaknya enak deh kerjanya gitu. Sama kali ya orang-orang ngeliat kita ngelawak kok pakai deg-degan sih. Ngelawak doang gitu ya. Iya. Aneh ya, iya. Nah, kalau minta digampar nggak ada target apa-apa ya. Maksudnya lo melakukan itu ya udah, nggak ada target harus ketawa sih orangnya. Iya kan. Iya, marah nggak marah ya nggak apa-apa. Nggak mesti nyeletuk juga kan gitu. Dan nggak harus, memang nggak boleh lucu lagi. Boleh-boleh aja sih kayaknya. Boleh-boleh aja ya. Boleh aja. Justru lucu kan ngelucuin orang yang ngelanggar. Kayaknya pernah deh gue coba-coba ininya tuh ngomongnya kayak bukan orang marah-marah, kayak bapak lu apa ya gitu-gitu. Cuman dianya udah takut duluan, udah nggak mungkin kira gue bercanda gitu. Iya. Tapi ketayang semua nggak tuh kalau si minta digampar? Ketayang sih kalau yang dulu-dulu ya. Terakhir kemarin juga kan sebenarnya kan sempat vakum lama tuh. Iya.
2013, 2014 sampai terakhir. Terus kemarin tuh 2021 sempat bikin lagi juga. Cuman jadinya bukan kayak pelanggaran gitu, cuman kayak nanya orang, cuman ini orang nanya apa sih gitu. Kayak yang pacaran lah nanya apa gitu. Jadi kayak lebih soft gitu. Kayak yang ini yang kemarin pacaran si JJ segala macem. Lo ikutin gak sih yang gitu-gituan tuh? Oh, yang kayak di apa tuh yang di Sudirman itu? Sudirman. Ikutin. Enggak, tapi lebih kalau itu kan nanyanya beneran. Kalau gua kayak ngapain sih pacaran emang yang kayak gitu lebih ofensif lah gitu. Lebih nyerang ya? Lebih nyerang. Itu memang disetting untuk pertanyaan yang nyerang gitu? Iya. Emang apa premis gedenya minta digampar. Jadi orang ngeselin banget sih nanya gini-gini, gampar juga lo gitu. Tapi nggak ada yang sampai digampar tapi mau dibacok ada? Yang dulu. Yang dulu. Sini-sini nggak ada? Sini-sini nggak ada. Ganti aja minta dibacok beneran. Dibacok bener kayak lebih relevan. Iya. Nah lo ngeliat kemarin pas lagi suci 10, lo sampai 4 kali tampil ya? Nggak nyampe. Sama pre-show paling 3. 3 ya? Lo beda nggak sih stand up dulu sama sekarang lo liatnya? Beda banget sih. Bedanya di mana? Bener ya. Sekarang tuh ya itu kayak yang Radit pernah bilang juga kali, makin personal malah makin bagus tuh. Kalau dulu kan lebih ke absurd ya kayaknya. Iya. Gua lagi jatuh tiba-tiba di jendela dinosaurus kayak gitu kan. Sekarang kayak udah nggak masuk. Nggak kena yang kayak gitu ya. Iya. Kalau lihat suci awal juga kayak gitu penonton masih kena. Terus komen-komennya ada tuh kadang gua ngeliat kan sebelum suci gue juga lihat suci yang dulu lah gitu. Kayak ada tuh absurd gitu. Sekarang komen-komen orang juga kok sekarang kalau denger lagi udah lain banget ya gitu. Kayaknya penontonnya juga ini kayaknya ya. Berkembang juga ya. Berkembang juga ngikutin gitu. Iya. Kayak dulu awal-awal ya 2011 2012 tuh rame ngomentarin misalnya acara TV dahsyat kita komentarin cuci-cuci ini nonton gitu. Pandangan kita terhadap sesuatu kayaknya sekarang apa cuma di kompetisi menurut lo yang kayak gitu nggak kena gitu, harus ngomongin yang apa yang Gilbas tuh observasi udah kurang gitu ya. Apa cuma di kompetisi atau kayaknya juga deh di open mic segala di spesial juga, makanya makin personal semuanya jadi. Kecuali mungkin ada juga observasinya tapi dimasukin ke personalnya juga gitu ya. Makanya kayak Gilbas kan tetap relevan yang dia bilang ke WC nahan pintu lah. Itu kan sebenarnya observasi juga, cuman personalnya juga kenceng banget gitu kan. Iya. Makanya kalau yang dilihat di suci yang ini kan kayaknya kejadian lo yang kemarin dah yang pengen kita dengar, bukan kejadian lo yang 2 minggu yang lalu, 1 tahun yang lalu gitu. Anak-anak bilangnya meta tuh ya. Meta itu istilahnya tuh. Jadi yang baru terjadi kemarin dan itu kan berarti harus cepet ya. Benar. Dan itu tuh baru diomongin tuh, oh jadi suci itu ternyata gini nih sekarang. Oh iya gitu ya. Itu tuh pas gua udah turun. Minggu depan gua gini deh. Minggu depan udah kagak lanjut. Tadinya udah, oh berarti harus gitu tuh gitu. Harus yang benar-benar kemarin dah gitu. Jadi pas kemarin baru nemu celahnya kayak gitu ternyata nih kalau pas kompetisi ini. Kayak yang beat lo customer service. Itu beberapa ini yang lalu pasti kena banget itu. Kalau dulu ya. Kalau dulu ya. Sekarang ternyata udah jarang orang nelpon ya. Iya. Udah jarang orang nelpon. Nah itu kan beat lama berarti. Beat lama. Tadinya gua keluarin dulu dan nih beat beres-beres dulu baru nanti sambil masterin, niatnya sih gitu. Iya. Ternyata niat hanya niat. Iya. Berarti emang ada perubahan di stand up atau menurut lo itu di stand up secara keseluruhan atau hanya di kompetisi lo ternyata harus ada formula khusus kalau lo ikut audisi atau kompetisi gitu? Kayaknya benar. Kayaknya tetap kalau secara umum menurut gua kayaknya sih emang ada berubah ya Cing ya. Cuman kalau untuk kompetisi kayaknya ada lagi yang lebih canggihnya dalam arti kerapihannya tuh udah lain banget lah sama kan timingnya juga benar-benar penting ya. Iya. Jadi stand up-nya emang berubah juga dan emang kompetisinya treatment-nya emang harus lain lagi juga sih. Lebih menurut gue daripada untuk spesial aja gitu dibanding kompetisi kayaknya lebih susahan kompetisi. Kompetisi ya. Iya, ekspektasi si penonton juga beda antara nonton stand up nonton spesial sama audisi. Orang setupnya panjang sedikit aja nih kelamaan dah kayaknya dah gitu. Iya benar.
Dibanding nonton spesial ya udah kita Emang mau nonton dia mau gitu nonton ya. dia dan pengen dengerin cerita dia. Kalau nonton kompetisi ya pengennya cepet-cepet ketawa. Benar-benar. Gua ini analoginya kayak ini nih, kayak nonton petinju nih. Iya. Kenapa petinju ya? Jangan petinju deh, bola aja bola. Misalnya lu nonton, lu klubnya apa, Cing? Gua apa aja sih? Apa aja? Misalnya nonton Persib lah gitu. Persib latihan, misalnya penggemar Persib nonton Persib latihan, nonton latihan aja kayak seneng banget gitu. Betul. Tapi kalau pas main kayak latihan sebel kayaknya gitu ya. Iya. Makanya mau mainnya bertanding gitu ya. Kayaknya gitu ya. Iya, benar-benar. Nah di kompetisi itu memang lo menyadari itu pas kompetisi berjalan atau sebelum si Suci ini lo udah tahu nih kompetisi ini beda di ininya nih pendekatannya. Iya. Udah tahu pendekatannya, cuman masih nyari-nyari tuh. Baru nemu celahnya pas show 2, pas gua udah manggung. Jadi udah gak ada show 3. Iya. Gitu. Begitu lo yang cerita respon anak-anak terhadap keikutsertaan lo kan dapat ger banget itu. Ingat gak? Dapat ger, dapat bingung juga kayaknya. Gue tahu banget tuh, bukan tahu banget ya, maksudnya kayak ada, "Dih, ngapain sih?" gitu. Kayak gue awal-awal juga cerita ke Awe, "Dih, ngapain sih lu?" Sebelum audisi ya. "Dih, ngapain sih? Nggak usah lah," gitu-gitu. Dan gitu. Jadi mungkin gue juga kadang jadi nggak enak hati. Gue sebenarnya bukan mau ini, takutnya ntar ini udah senior malah ikut-ikutan segala, ngabis-ngabisin kuota yang junior aja nih gitu. Takutnya gitu. Padahal mah enggak, beneran gitu. Iya. Lo ada perasaan nggak enak gitu juga? Gak enak banget gua. Sampai ada di beat gua nggak enakan. Belum keluar tuh lagi di sini. Harusnya itu kali yang pertama ya. Iya. Belum dapet celahnya, Cing. Iya. Kayak beberapa show terakhir tuh anak-anak yang ngomongin cerita yang kemarin baru terjadi Benar. gitu Dan bagus banget. dan bagus-bagus semua akhirnya. Gitu. Yono, ini belum tayang sih yang semifinalnya ya. Ada Dwik ngomongin semobil sama Chris, terus supirnya dia CS-CSan sama supir, kan bener-bener kejadiannya pas sorenya. Iya, gitu. pas sorenya. Nah itu butuh ke ini ya, nah di situ bakat ya. Menurut lu komedi itu harus bakat atau? Iya sih, kayak ada instingnya juga ya. Iya. Makanya kayak kalau udah kayak Cing Abdel yang sering di TV, kayak ibaratnya TikToknya gitu ya. TikToknya diaplikasiin ke bikin nulis materi gitu ya. Jadi benar-benar fresh gitu ya, sama cepet. Iya. Dan bakat komedi menurut lo setiap orang punya nggak? Kayaknya ada deh. Ada ya. Cuman kadarnya gede-gede aja kecilnya, benar-benar gede kadarnya aja. Emang kadang orang nggak tahu itu komedi gitu kayaknya ya. Tapi kan ada ya lo orang yang pasti kita punya teman yang kalau ngelawak emang garing sih gitu. Iya. Garing terus ada gitu. Biasanya yang ikut ketawa abis ngomong sendiri tuh. Atau yang suka gebuk-gebuk tuh nggak ada. Kayak gitu tuh. Ada kayak gitu tuh. Iya. Kayak orang fals tapi demen nyanyi karaoke. Demen nyanyi. Iya. Nggak akan sadar dia gitu ya. Iya gitu. Padahal itu apanya ya, ininya ya. Yang kalau orang fals, kalau kita nyanyi memang kita nggak sadar kan kalau kita fals ya. Tapi kalau kita ngejokes kan kita ada sadar, respon iya, orang. Ada respon dia, ada ketawa. Kayak narsis dah, Cing. Orang udah terlalu narsis sudah ada. Kayak pikir gua lucu nih gitu, kayak gitu. Apalagi bos ya. Apalagi bos. Anak-anak buah kan harus gitu kan. Iya benar. Menderita tuh karaoke sama bos yang fals tapi senang nyanyi. Habis selesai kita tepuk tangan gitu. Iya. Setelah ini lo masih mau stand up atau gimana? Masih sih. Walaupun awal-awal close mic trauma juga ternyata ya, gitu-gitu. Trauma lo? Trauma, ada kayak aduh, pas lihat Suci nggak mau lihat Suci. Itu kan pada ngepost juga tuh si Chris lah gitu. Pada ngepost, aduh ntar dulu deh gitu, panggungnya sama gitu, jadi ada trauma juga gitu, Cik. Ngedrop juga ya? Ngedrop juga. Ernest gitu juga nggak ya? Ngomong liat Suci ya gitu. Bisa jadi, ambisius banget kayaknya Ernest juga dulu ya. Enggak, pas nggak jadi juri lagi. Oh. Tapi kan dia mengundurkan diri sendiri. Iya. Kedepannya di stand up lo rencananya mau ngapain? Mungkin akan ini sih, Cing, benar-benar nulis ulang lagi yang benar-benar apa ya, gue tuh kadang suka, makanya gue bilang dari awal gue nggak konsisten. Kadang kayak satu stand up oke banget tuh, terus gue pakai sama persis tempat lain benar-benar beda gitu. Kayaknya deliverynya sama ngafalinnya tuh mesti dikuatin lagi sama penulisannya.
Atau penontonnya bukan itu, bukan pasar lo. Kan kita memang punya pasar masing-masing ya. Nah, iya. Nah, itu juga sih mungkin harus ini ya, kayak harus tahu pasarnya juga, bikin apa dulu biar tetap tuh nanti si orang itu bakal ngikutin apa yang gue bikin terus, kayak gitu tuh masih belum dapet tuh gue. Kayak misalnya Adri bikin podcast. Iya. Jadi nanti podcastnya mau dia bikin spesial juga bakal ngikut aja tuh. Iya. Kayak Kemal bikin apa juga mau YouTube mau apa ikutin. Kayaknya dari situ deh Cing ya. Iya. Terakhir stand up komersial kapan? Komersil apa? Ya, komersial yang profesional maksudnya. Corporate apa? Iya, apa aja Apa gitu. aja. Baru-baru ini sih kemarin acara Durek. Nggak boleh nyebut. Boleh dong, boleh. Acara Durek gitu. Nah, itu dapat nggak ininya? Respon penontonnya? Dapat sih lumayan. Soalnya kebetulan ada beat-beat yang nyambung juga ke situ gitu. Jadi sambungin sih, masih dapat sih kayak gitu. Cuman tetap berapa menit? Dimintanya 15, tapi gue kelewatan 20 sih jadinya kan. Ya memang kalau menurut gue lo memang perlu waktu yang panjang ya. Iya ya. Tapi sebenarnya ini juga Cing, kan lu bilang stand up kepanjangan, kalau orang yang nggak kenal tetap Iya sih. siapa lu gitu ya kayaknya. Jadi kemarin sih kayaknya nggak kepanjangan juga sih setupnya untuk 20, emang coba pendek-pendek aja gitu. Cuma kompetisi yang 5 menit memang harus pinter banget ya. Benar. Pinter banget. Kayak 2 kalimat udah ini nih, udah ada punchline-nya tuh. Punchline-nya gitu ya. Kayak apa ya, di kompetisi itu yang 5 menit kayaknya kita mengolah satu one-liner jadi sebuah cerita aja gitu. Benar. Nah, itu tuh. Itu baru sadar juga gue tuh pas show 3, iya nih kayaknya harusnya gini. Makanya abis itu sempat pas walaupun trauma, beberapa minggu kemudian coba-coba nulis lagi, coba open mic. Ya itu sih format nulisnya kalau untuk yang kompetisi one-liner diceritain gitu ya, ditambahin sedikit aja dikumpulin gitu. Dan sulit itu ternyata ya. Gue sih tinggal nonton aja enak jadi bisa. Ternyata sulit banget ya. Yang orang bilang premis berserakan di depan lu itu sulit ya. Lu jauh-jauh banget nyari itu di sekitar lu berserakan. Lucunya yang belum tentu. Iya. Makanya kayak Yono yang pas open mic, kalau premis aja dulu di open micin, punchline-nya ntar dulu gitu kayaknya. Ada gitu ya. Anak-anak kayak gitu kalau lagi open mic si Suci ini. Iya, ada ini bahkan ada anak-anak tuh ada bukan kutukan ya, ada ya kutukan lah. Pokoknya pas open mic pecah pasti nanti pas ini nggak ini nih belum tentu nih. Iya, Soalnya kadang pas open mic tuh banyak lempar-lempar premis aja dulu. Terus nanti baru masukin tuh punchline-nya. Nah, pas show dicari banget tuh langsung. Biasanya kalau yang open mic-nya kurang, show-nya malah jeder tuh. Open mic tuh yang nonton siapa sih? Kalau yang dari Kompasnya sih kan itu yang di Markas Cemika tuh emang kayak daftar. Oke. Cuman kan kadang anak-anak juga open mic di komunitas. Jadi kalau di komunitas sih yang pasti nonton komunitas juga sama yang emang sering nonton open mic di komunitas sih. Iya. Cuman yang resmi dari Kompasnya yang daftar. Kalau open mic di depan teman-teman sendiri, ini nggak sih bahaya nggak sih kalau menurut lo? Karena orang jadi mungkin ada yang respect, ada yang tidak objektif lah gitu. Iya benar, iya sih rada bahaya sih. Kadang ya, gue kan kalau open mic tuh misalnya di komunitas gitu juga kadang ada juga misalnya kalau bukan temen jadi nggak diperhatiin. Iya. Nah gue tuh kadang suka perhatiin tetap aja nih gitu, gue perhatiin sebenarnya lucu gitu. Cuman orang-orang karena nggak temen jadi kurang merhatiin, jadi nggak ketawa tuh. Kadang gitu jadi emang jadi subjektif ya. Jadi bahaya juga itu, makanya yang itu kutukan di open mic pecah belum tentu pecah tuh karena penontonnya terlalu baik segala macam kayak gitu. Beda sama penonton pas di Usmar gitu yang udah ekspektasinya lomba gitu. Iya. Berarti open mic emang kita harus milih-milih penonton ya. Maksudnya milih tempat open mic yang mungkin penontonnya jarang yang kenal kita. Iya bisa jadi. Sama kayaknya dibanding responnya juga bener-bener ngelancarin sama ngafalinnya sih kayak open mic Cing ya. Iya. Nggak usah beban terlalu di open mic lucu jadinya. Nggak usah beban di open mic. Kayaknya yang penting di open mic latihan ngelancarinnya itu sama. Ya itu sih benar kata Cing Abdel, kali cari penonton yang emang benar-benar nggak kenal ya. Biar kalau respon di situ aja udah jeder, apalagi yang kenal. Ya, gitu. Apalagi yang orang nonton khusus datang mau nonton lo gitu. Iya. Tapi kan ya memang unik-unik ya ini ya elemen-elemen supaya orang jadi ketawa itu banyak syaratnya gitu. Iya. Di stand up gitu.
misalnya nonton Suci ya, mungkin orang datang ke situ pengen nonton Yono, tapi nggak demen sama Bonar misalnya. Iya. Saat Bonar tampil ya dia nggak bakal 5 aja ketawa. ya? Iya. Dari sekian banyak itu, lo menyadari gak sih bahwa penonton stand up itu unik gitu, banyak syaratnya supaya kita bisa bikin dia ketawa. Iya benar. Apalagi itu sama Cing Aldil bilang ekspektasinya kompetisi, udah bukan ketawa doang tuh, ketawanya udah lebih lucu dari siapa nih gitu. Iya. Kan? Terus ada juri, kata juri aja gini, kayak mengafirmasi apa kata juri juga gitu jadinya dia. Terus kalau orang itu nonton minggu depan lagi, misalnya orang itu lolos, mungkin ekspektasinya ke orang yang ini kan kemarin nggak lucu, udah gitu tuh mindsetnya kan. Agak sulit ya memang merubah image ya. Ini anak nggak lucu. Kayaknya mau ngomong apa aja akhirnya jadi nggak lucu. Benar gitu. Termasuk kalau image-nya dia udah lucu, ngomong apa aja bisa jadi ketawa. Apalagi image-nya udah senior, wah. Aduh, beban banget. Batas ini. Iya. Senior gini aja nih. Senior apa? Duluan mungkin kalau di duluan, makanya kalau duluan ke atas duluan kayak lebih enak daripada. Cuma kebetulan duluan aja berkecimpung di dunia. Duluan belum tentu lebih bagus kan? Iya banyak ya. Ramen Papana juga duluan, iya. Yang beat Burger King aja nggak? Iya. Iya. Kalau lo pengen intens lagi di stand up, lo masuk ke komunitas mana nih? Kalau pengen intens? Ya, maksudnya lo balik lagi. Kayaknya nggak tahu, bingung gua. Gimana ya? Lo kalau main, kalau nongkrong kemana dah? Anak-anak stand up, lo kalau ngumpul sama anak-anak stand up? Kayak udah ini juga kalau ke apa pas open mic seringnya belakangan tuh ke Ketawa. Ketawa udah nggak ada. Ada lagi sekarang ya. Ketawa kan nggak ada komunitas, cuman kan banyak anak Jaksel situ ya. Sama beberapa kali juga karena dekat kantor open mic di stand up Jaksel. Sekali dok ya gitu. Mungkin ke situ sih, yang dekat-dekat situ aja. Iya. Tapi nggak nutup kemungkinan pengen open mic di komunitas lain. Kayak muter tuh paling bener. Dah dulu zamannya Kemal dulu tuh awal-awal sebelum ikut Suci 2 malah. Dia tuh kerjanya tiap malam muterin tuh, Cing, open mic. Gara-gara gitu langsung dapat fanbase tuh dia, Kemalicious tuh sebelum. Iya. Ya itu dia cari secara tidak sadar dia nyamperin penonton yang berbeda gitu. Nyamperin iya benar tuh. Jadi dia tahu orang-orang beda, tahu komunitas beda juga gitu. Iya. Nah, kalau di Suci 10 ini lo jagoan lo siapa? Jagoan gua. Dari awal ya, dari awal. Oh, dari awal ya. Dari awal Dwik sih. Dwik memang lo seneng dia rapi aja gitu, rapi terus enak dilihat ini juga semua unsur stand up-nya kayaknya ada di situ tuh gitu. Dari tekniknya, dari pembawaannya, dari materinya juga menurut gue sih gitu. Jadi tayang kapan, Man? Udah tayang Dwik. Udah tayang Dwik. Udah tayang. Tapi dia di 4 besar ya? 4 besar. Lo nonton gak dia pas 4 besar? Enggak sih, pas nggak nonton. Cuman yang standing applause-nya tahu gua pas dia close mic sama beda satu sama Chris ya. Iya. Sedikit banget ya. Sedikit banget. Itu apa namanya? Antara ada materi dia, ntar gua jadi nge-quote materi dia lagi. Nggak apa-apa. Yang dia bilang ada satu penonton ketawa aja tuh udah naik nilainya tuh kayak gitu. Iya. Tuh kagak lucu kan dibawain gua. Tapi kan emang perlu gue kadang-kadang suka jadi, karena ini suka perhatiin kenapa ada satu jokes kena di sini, ada satu jokes yang sama nggak kena di tempat yang lain gitu. Memang butuh banyak, kayak ada orang yang lucu banget di audisi, tapi begitu keluar audisi jadi biasa-biasa aja. Karena materi selama dia kompetisi itu udah nggak kontekstual lagi sama kehidupan. Iya. Banyak banget yang kayak begitu kalau menurut gue tuh. Ini kayak misalnya materi-materi stand up yang di kompetisi dibawain open mic juga belum tentu nih ya, karena emang lingkungannya bukan lingkungan itu gitu. Iya. Ada satu beatnya si Dwik dah yang ngomongin tentang di driver itu. Kayaknya nggak bakal kena kalau di tempat yang lain gitu.
Ini karena semuanya relate ya Iya. pas di kompetisinya ya. Benar-benar. Banyak juga yang mungkin yang nggak juara tapi bertahan karirnya di komedi ya karena dia memang pasarnya bukan di kompetisi, cara ngelawak dia bukan cara ngelawak kompetisi. Atau bahkan bukan stand up lagi gitu Bukan ya. stand up lagi. Benar-benar udah komedi aja, industri komedi ya. Regen, lo perhatiin karirnya Regen nggak sih? Iya. Dia jatuhnya yang diambilnya marahnya dibanding stand up-nya kan? Iya. Iya benar. Marahnya dia dipakai di lawakan gitu, Ya. masuk gitu. Diceng-cengin Iya. gitu ya. Yang itu dia nggak dapat kan di stand up. Maksudnya kalau dia marah ya marah aja, nggak ada respon orang terhadap kemarahannya gitu. Iya. Nah ternyata begitu dipakai di tempat ngelawak yang konvensional gitu, itu bisa. Lo marah, terus ada respon dari orang jadi tambah lucu lagi. Dan unik ya pada saat itu mungkin ada tapi belum banyak yang kayak Regen gitu ya. Marah-marahnya kayak marah beneran tapi kocak gitu Kocak, ya. ya. Kiki Saputri, lo perhatiin nggak Kiki Saputri, Marcel, Iya. yang di dunia komedi bertahan gitu, bahkan dia ini, bahkan udah jarang stand up kayaknya. Iya. Benar-benar. Kalau Kiki kan roasting ya. Roasting. Awal-awalnya. Tapi dia bisa main juga Bisa itu. main, iya. Nggak semua anak stand up seperti itu ya. Benar enggak. Apa sih kalau menurut lo bedanya sama ini kan tes komedinya udah ada sebenarnya. Apa ya? Kayaknya emang ini adaptif aja sih. Pada tahu gitu. Kalau pas stand up begini, kalau pas ngelawak-ngelawak kayak apa yang tektokan ya kayak apa gitu. Kayak nggak semua orang kayak gitu juga. Nggak semua orang bisa ya. Ada yang stand up-nya lucu banget tuh. Pas gitu udah nggak bisa gitu. Misalnya tahu di undang-undang acara-acara gitu. Jadi banyak diemnya banyak gitu. diem. Emang itu bakat juga ya? Iya. Nggak Ridwan Remin dah. Ridwan Remin lucu banget kan stand-up. Terus pas ini katanya suka diem aja kalau ada anak-anak juga apa. Iya, orang pas lagi jadi juri deh, pas gua lagi kencing sama Remin. Cing, gue pengen banget dan nyeletuk tuh, banyak banget punchline itu waktu lo lagi pada tektokan gitu. Cuma gua nggak usah dah gitu. Emang nggak jiwanya gitu nyelak inian orang. Iya. Jadi balik lagi ya sebenarnya ke personal ya. Iya. Dia bukan gue banget tuh, Cing, nyelak inian orang, tektokan orang. Gue kalau mau ngelawak ya harus kasih waktu yang memang orang perhatiin gitu. Iya. Lucu banget padahal Remin kalau lagi ini. Padahal gitu aja lucu ya, makanya sekarang stand up makin berkembang ke personal tuh. Padahal kalau Ridwan cerita dia bingung mau nyeletuk aja tuh udah lucu banget ya. Iya. Kayak gitu tuh ya. Sampai Cing, gue punchline banyak banget tuh, Cing, pas lo lagi ngobrol sama ini gitu. Tapi gue nggak jadi dah, udah. Bisa kayak gitu ya, memang ada genre-genrenya juga komedi. Iya. Kerjaan lo sekarang ada target lagi nggak? Karir di kerjaan? Gitu-gitu aja, Cing. Emang ikut suci biar apa, Cing? Tadinya, bisa kali nih. Melepaskan pekerjaan jadi komedian sejati. Bimbangnya dari 2012. Yang terbayarkan belum juga nih, Cing. Tapi pekerjaannya lo seneng nggak? Ya, namanya kerja, Cing. Iya sih ya. Semua sih. Senangan stand up, Cing. Senangan stand up ya? Senangan stand up, Cing. Itu sampai kuliah ke Scotland kan? Iya. Scotland kuliah apa tuh? Kuliah bisnis manajemen, Cing. Gitu gaya-gayaan aja lah, Cing. Gaya-gayaannya jauh banget ke Kalian. Scotland. Itu kok lo bisa pilih Scotland? Karena waktu itu pembukaannya paling dekat itu. Waktu itu udah keburu berhenti dulu kerjaannya pas akhir tahun tuh. Terus Tahun berapa sih itu? 2014 akhir. 2014. Masuknya pas mulainya 2015. Makanya sempat berhenti stand up karena pas kuliah di sono tuh. Sebenarnya mau coba stand up sono juga, nggak pede juga, belum bahasa Inggrisnya masih ikut. Berapa lama sih di sana? Setahun setengah. Memang program 1 tahun setengah? Iya, Beasiswa atau bayar tuh? bayar. Habis duit. Maksudnya Tekor banget dah udah. Iya. Ini stand up ini enggak kerjanya.
Emang bagus yang di Scotland itu. Lu kayaknya cukup aneh pilihannya gitu. Cukup aneh pilihannya sekolah di mana? Bagus lah. Scotland. Kenapa dia ada promo di sini atau lo cari? Ada promo. Lagi di MRT. Itu sebenarnya waktu itu ada beberapa opsi, terus ini kayaknya bagus nih gitu aja. Tapi itu sama pembukaannya pas Januari, kan biasanya pembukaan pada September tuh. September Itu ya. Januari. Iya. Itu Cing. Nggak, memang lo berniat sekolah di luar negeri? Iya dari dulu, cuman nggak kesampaian takut keburu kerjanya makin sulit atau apa, atau stand up aku bener banyak masih labil-labilnya itu bingung hidup mau kemana tuh Cing. Jadi dicoba-coba semuanya lah gitu. Itu juga sebenarnya rada ini juga, aduh nggak stand up setahun jadi ini kan orang tuh kadang misalnya Cing Abdel wawancara kan tahu-tahu hilang, pasti yang tadinya nungguin jadi udah hilang aja gitu ya nggak sih? Iya. Waktu itu gue juga ngerasa gitu tuh, udah lumayan sering stand up provokatif kan dulu yang sering tuh politik apa segala macam. Terus hilang 1 tahun setengah tuh berasa tuh mulai lagi kayak mulai dari awal lagi. Dari awal lagi ya. Makanya pas waktu itu diajak Adri opener tuh awal stand up lagi abis pulang ke Indo. Apa namanya? Langsung dibilang turun gunung tuh beban tuh dari dulu juga sebenarnya kalimat turun gunung nih gitu kayak gitu. Ya elah kayak gitu. Orang sebenarnya gue nggak pernah ngedaki gunung juga. Iya, nggak bisa, gue capek takut ya. Naik gunung bingung gue ininya pupnya. Gak nyaman ya. Iya. Bisnis apa namanya? Business Administration. MBA lah. Berarti MBA. MBA. Setara master ya, setara magister di sini ya. Kepake nggak? Kayak kalau buat wawancara main Cik, terima Kompas. Kalau nggak itu kayak belum tentu tuh. Ya. Tapi sekarang kayak di sini juga kayaknya yang ngambil S2 mau di sini mau di luar kayak udah makin banyak deh. S2 udah kayak S1 sekarang nih. Iya. Semakin umum gitu. Makin umum gitu. Karena banyak kerjaan juga yang mensyaratkan S2 sih. Iya, padahal sebenarnya S1 juga bisa tuh gitu. Cuman kadang di syaratnya udah ditulis kayak gitu. Iya. Apa kita kelamaan nggak sih S1-nya tuh? Kelamaan gimana, Cin? Waktu kita 4 gitu. tahun gitu. Oh, 4 tahun itu kelamaan nggak sih? Iya ya? Apa di luar negeri nggak segitu ya? Kayaknya nggak segitu dah. Nggak ngikutin. Maksudnya di S2 kita aja juga kayaknya lama, 3 tahunan kan? S2 3 tahun emang? Iya. Oh iya ya. Dan di sana tuh 1,5 tahun memang normal. Atau memang karena lo berprestasi jadi 1,5 tahun? Kayaknya 1,5 tahun sampai 2 Ada promo tahun juga. Ada promo cashback. Cashback semester. Memang segitu? Emang segitu deh kayaknya, Cing. 1,5 tahun sampai 2 tahun lah kalau MBA. Kalau yang master lainnya kayaknya 1 tahun juga umum, Cing. Di sana? Itu. Scotland itu itu ya? Britania Raya? Masuk UK, tapi bukan Inggris kan. Dia ya Cing Abdel lebih tahu lah, anak HI lah. Iya. Jadi kan kalau England tuh si Inggris. Kalau UK itu ada beberapa. Sama Ireland juga termasuk kan? Iya. Termasuk Scotland. Termasuk Scotland. Wales juga ya, sama Wales juga. Iya. Tapi yang Irlandia yang utara apa selatannya yang nggak termasuk tuh ya, beda sendiri. Kayaknya utara yang ada pemberontakan IRA itu, iya. Westlife utara apa selatan? Westlife mana ya? Pokoknya pemberontakan di Irlandia Utara biasanya. Oh iya. Sebenarnya si Scotland mau berontak juga, Cing. Dia makanya mau membebaskan diri dari UK kan, dari pas zaman gua waktu itu ke sana 2015 udah mulai tuh referendumnya gitu-gitu. Mau bebas dari UK. Udah muak lah dia. Karena ibaratnya tuh kayak apa namanya, sumber daya alam tuh dari utara semua tuh kan, dari utara tuh. Masuknya ke Inggris juga gitu. Makanya buat biar gue yang ngatur sendiri dah kayaknya gitu tuh dulu. Udah pas lagi baru meninggal ini juga banyak yang referendum kan akhirnya. Oh iya, kesempatan tuh ya. Gitu ya. Bahkan si Inggrisnya sendiri ya mau ini. Bahkan Inggrisnya sekarang udah pakai Perdana Menteri India lagi. Iya, bener. Aneh juga ya. Itu yang garis-garis kanan pasti pada ngomel-ngomel tuh. Iya. Itu kayak giring jadi Perdana Menteri di Belanda gitu. Kenapa Belanda? Kan menjajah kita. Oh iya benar. Kayak India. Iya benar. Balas dendam. Balas dendam gitu ya. Tapi kenapa giring, Cing? Gak ada yang lain, Cing.
Kan dia pakai jadi presiden di sini. Benar. Pakai jadi presiden gitu. Iya, benar. Iya, kenapa giring ya? Ya. Soalnya paling enggak yang jadi itu tuh katanya yang terkaya keberapa gitu, yang jadi PM orang Indianya tuh orang kaya di sana. Orang kaya. Tapi masih muda juga sih memang masih gitu muda. ya. Tapi se terbuka itu ternyata ya gitu. Iya, sama yang itu kan sebelumnya juga wali kotanya orang Islam. London, yang di Londonnya ya orang Islam ya. Maksudnya terbuka itu. Lo ke Inggrisnya sering nggak? Inggrisnya? Beberapa kali lah, mahal kan soalnya. Mahal. Kalau Scotland lebih murah. Oh enggak, ongkosnya maksudnya naik keretanya ke bawah gitu. Kalau Biaya hidup? biaya hidup sih sama aja, mahal-mahal juga. Pas lagi mahal-mahal lagi waktu itu lagi 22.000 ini pound sterling, sekarang kan udah 17 lah gitu ya. Iya. Scotland juga pakai pound sterling? Nah itu Scotland pound sterling, tapi pound sterling Scotland lain sendiri tuh Cing. Hah? Dia duitnya duit Scotland tapi pound sterling. Tapi kalau duit Inggris dipakai di Scotland bisa Laku. tuh laku. Emang sama nilai tukarnya nggak? Sama persis. Cuman kalau duit Scotland dibawa ke Inggris nggak mau tuh orang Inggris. Kurang ajar, belagu juga. Gitu. Iya. Pound sterling juga tapi namanya. Tapi keluarannya Bank of Scotland gitu. Kalau yang dibawa Bank of England gitu. Aneh juga ya ternyata ya. Tahu dah kalau di Irlandia Bank of Ireland juga kali. Mungkin ya. Ada kewenangan ngeluarin mata uang tapi nggak berlaku di Inggrisnya. Berarti dia nggak termasuk yang euro? Enggak. Dia sendiri doang kan itu satu Eropa, makanya akhirnya mutusin keluar. Keluar ya? Itu termasuk sama yang itunya, Scotland segala macamnya itu udah nggak berlaku juga euro? Enggak. Pound. Ya itu, kalau mungkin poundnya Inggris bisa di Ireland, di Scotland ya, tapi sebaliknya nggak bisa. Tapi intinya semuanya sih pound sterling. Ya. Kepake nggak sih MBA itu? Secara praktis gitu? Secara praktis sebenarnya kepake, cuman pas di kerjaan kadang ya nggak juga sih. Ada mungkin kepakai 20%-nya gitu-gitu. Kayak semua kuliah gitu nggak sih? Iya sih. Iya kan? Atau kita nggak sadar aja sebenarnya kita lagi nerapin apa yang kita dapetin. Bisa jadi kan, makanya karena buat apa kuliah? Ya buat itu nanti masuknya, tapi pas dipakai belum tentu nggak sadar. Kecuali emang saintifik banget ya. Iya. Kecuali rumus yang kita ini ada rumusnya. Ada teman gue jurusan fisika terus dia bikin pesawat itu ya emang kepake kayaknya ya. Iya. Cuma ilmu sosial ya kayak gitu mungkin ya. Benar. Ngelatih respon kita sama sebuah fenomena aja kali. Sama pola pikir juga kayaknya Cing, kan kadang mecahin rumus pola pikir kita ke arah mana nih gitu. Sama mecahin masalah juga kayak gitu ya kayaknya. Dan kita nggak sadar bahwa kita lagi pakai ilmu yang udah diajarin kayak misalnya bisnis manajemen, kalau ada sesuatu yang terjadi, itu bisnis manajemen apa sih sebenarnya gue? Bisnis manajemen sebenarnya ngatur bisnis aja sih. Sebenarnya apa yang udah dipelajarin sama bisnismen yang berhasil tapi nggak kuliah, tapi udah dirangkum, kayaknya gitu juga bisa sih. Makanya kan ada orang-orang ngapain kuliah itu aja, lihat Bob Hasan Bob Hasan benar. Bob Sadino juga. Bob Sadino. Bob Hasan pengusaha juga masalahnya ya. Cuman kan yang sering dicontoh Bob Sadino, celana pendek. Lihat tuh Bob Sadino pakai kenapa celana pendeknya? Iya. Bob Sadino itu dia nggak kuliah bisa sukses kayak gitu. Tapi itu kan dia emang mungkin karena dari pelajaran hidupnya dirangkum lah sama orang-orang, dijadiin kuliah. Kayaknya terus dipelajarin sama orang. Jadi nggak usah ngelaluin apa yang di Bob Sadino laluin dulu kayaknya gitu ya. Iya. Kuliah. Tapi orang kan kadang juga itu ngapain kuliah, Bob Sadino aja enggak. Itu kan dia 1% dari 1.000.000% gitu sama kan. seperti orang yang bilang kuliah nggak penting, orang DO banyak yang berhasil. Nah, yang DO yang berhasil aja yang kesorot kan. Tapi banyak kan yang berhasil orang yang nggak DO sih sebenarnya. Iya kan. Dari sekian banyak orang gitu ya. Iya. Kayak marketing juga dipelajarin di situ. Dipelajarin juga marketing, terus cara nge-handle tim, cara negosiasi dari gitu-gitu juga lah, cara inovatif creation gitu-gitu. Maksudnya gue kan kuliah S1 ya, maksud gue kayak S1 aja udah segini, udah habis deh sebenarnya deh yang dipelajarin tuh. Kok masih ada S2 lagi, apalagi yang dipelajarin di S2. Di S2 masih ada S3 lagi. Kayaknya ini ya idealnya tuh harusnya kalau yang emang ngelanjut gitu, misalnya S1-nya fisika, S2-nya fisika lagi, S3 fisika tuh emang kayak level-levelan gitu kali ya, Cing. Jadi kayak pertama bikin gelas tuh, nanti S2-nya bikin gimana supaya gelasnya nggak pecah gitu.
S3 bikin gimana supaya gelasnya melayang, kayaknya gitu dah. Menurut kalau gue ngelihatnya. Kayak misalnya ya kalau jadi next levelnya gitu. kalau kedokteran ya. Oh iya Ya, kedokteran paling gampang kali ya. Kedokteran terus ada spesialis. Terus habis spesialis ada lagi penjurusan spesialisnya. Yang spesifik udah spesifiknya lagi. Nah itu kan memang butuh waktu maksud gue. Iya. Lo belajar dulu yang ini. Setelah itu masuk ke bedah. Benar. Belajar lagi bedah. Lo mau bedah saraf ya belajar lagi. Karena memang itu butuh waktu. Kalau itu pelajaran ilmu sosial kayaknya bisa dipadetin di semua di. Kayaknya tapi bisa jadi juga Cing nyambung kayak orang S1 kerja dulu berapa lama baru S2 kayaknya gitu dah. Jadi pas ini kan yang permasalahan kemarin keselesaian nih di S2 kayaknya gitu mirip-mirip kalau emang mau bandingin dokter ya. Cuman dokter kan kalau pas itunya harus pas sambil prakteknya. Iya. Kalau ini prakteknya kerja orang kayaknya gitu ya. Iya juga sih ya. Kan? Iya. Cuman karena bukan karena gue kelarnya lama 7 tahun. Harusnya udah bisa S2 itu ya 4 tahun S1. Udah itu kan kerja ya, udah pengalaman ya. Udah S2 ya. Wah, jadi ngomongin sistem pendidikan nih. Ya, kita panggilkan Nadiem lah. Nadiem Makarim. Iya. Gojek. Kerja jadi ikut Gojek ya? Iya. Katanya pada rugi sebenarnya ya? Iya tuh, yang pada ini kan kemarin ramenya pas dia go public itu IPO-nya ya. Nggak ada yang pernah untung tiap tahunnya tuh. Gua nggak kurang ngerti juga sih ekonomi gitu, Cing. Cuman ya gitu sih emang. Nah itu nggak ada tuh di bisnis. Ada tuh, ada belajar ekonomi gitu. Cuman kalau itu makro ya sebutannya? Iya. Ekonomi makro? Iya. Nah yang lo pelajaran kan ekonomi mikro? Apa sih ya bedanya ya? Kemarin kayaknya nilainya jelek tuh ya. Susah sih tuh, nggak ada background akuntansi sama sekali pas S1-nya IT kan tuh. Oh iya itu juga tuh gue tanya tuh. Apa tuh? Beda dari jauh banget ke IT ke ini kok bisa? Kan S1 administrasi, bisnis administrasi pasti ada kan? Ada, masih ada. Dan dia perlu S2. Kan jauh nih orang S1 yang lulusan administrasi sama lo nih terus masuk ke S2 yang sama. Kok bisa? Kayaknya jadi nggak perlu sebenarnya S1 itu. S1 administrasinya. Kayaknya ini kalau menurut gue ya, S1-nya buat fondasinya dulu gitu. Jadi fokusnya di mana? Misalnya kan kayaknya business management pada akhirnya bisa dari jurusan apa aja, mau itu farmasi, IT, AHI pun bisa misalnya kayak. Cuman jadi terfokus di business manajemennya. Jadi bisnis apa nih yang mau di manage gitu? Apakah bisnis IT, bisnis finance atau bisnis antar negara? Kayaknya jadi gitu deh, Cing. Kalau menurut gue ya. Jadi si S1-nya buat ngebasicnya. Ngebasicnya. Nanti memang ada spesialisasinya di S2 itu? Enggak sih. Tapi juga ada sih. Tapi mungkin nggak secara nggak di kurikulumnya. Cuman bisa ngarahin ke situnya. Kayaknya gitu dah. Ada kan teman lo yang di S2 ini yang S1-nya memang bisnis administrasi? Ada. Cuman malah itu yang jadi nggak kemana-mana kayaknya lah. Ini kan kayak pelajaran S1 lagi. Malah kayak gitu jatuhnya. Nah iya itu maksudnya. Dia percuma dong. Iya benar. Orang India ini lah Cing. udah kaya. Orang India beneran. Iya. India yang di luar tuh kaya-kaya ya. Iya. Kalau yang di Indianya katanya miskin-miskin. Katanya ya. Ya di sini pada bikin PH. Kaya-kaya kurang kaya apa? Iya. Kalau nggak jualan karpet tapi kaya-kaya juga. Iya, tekstil kaya-kaya juga. Beda sama orang Cina ya. Orang Cina di sini ada yang miskin. Kalau orang India kayaknya pasti kaya di sini deh. Iya, yang nggak ada jarang gitu ya. Jarang ya. Nggak punya. Pasti kaya kalau India di sini. Iya benar-benar. Iya. Oke lah Kuku, terima kasih. Thank you Cing. Sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Thank you. Mudah-mudahan betah di Kompas. Harusnya betah lah, udah project mandor officer ya. Masuk kerja juga seminggu sekali. Tahun depan kayaknya mulai lebih dari sekali, Cing. Tapi kalau bisa di rumah kenapa harus masuk kantor? Bener, Cing. Itu Kompas ya. Iya. Cing Abdul ya ngomong. Ternyata bisa loh 2 tahun kita berjalan dengan ini sama aja. Bisa sama aja. Bisnis berjalan, bahkan ada yang meraup keuntungan. Lihat nih apa yang... Nah, ini pandemi loh. Pandemi loh, kalau nggak ada, belum tentu. Oke, terima kasih. Thank you, Cing. Kita bisa ketemu lagi dengan tamu wawancara yang berikutnya.